Tadinya mengenal firman Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Tadinya mengenal Yesus, meninggalkan Yesus. Itu yang akan jadi terakhir. Mendingan kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, sudah terakhir masuk neraka lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kali ini tentang perintah Allah dan perintah iblis. Oleh saya, Evangelis H. Muhammad Kece. Diambil dari sumber kitab suci Matius 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah Allah. Perintah Allah yang pertama apa katanya tadi? Jangan membunuh. Kalau ada orang yang membunuh sesama manusia, itu orang yang melanggar perintah Allah. Membunuh banyak caranya. Ada yang membunuh tubuh, ada yang membunuh karakter, ada yang membunuh penghidupan, ada yang membunuh perusahaan. Yang membunuh karakter, menuduh orang lain, memfitnah, membunuh kehidupan orang lain, pekerjaannya, perusahaannya difitnah, orang lain usahanya maju, didukunin, orang maju perusahaannya dilemparin ke tanah kuburan agar sepi, didukunin. Itu namanya membunuh perusahaan. Membunuh karakter. Orang punya karakter, punya kemampuan, punya usaha, punya skill. Dilaporkan, oh dia itu bohong, dia itu ijazahnya palsu. Itu juga membunuh skill orang lain. Jadi metode pembunuhan itu banyak. Membunuh budaya. Oh, budaya Sunda itu wayang golek haram, pencak silat haram, kuda lumping haram. Itu membunuh budaya Indonesia. Ini melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, jangan membunuh. Ayo membunuh. Jangan berzina. Dilarang menyembah berhala. Berzina secara rohani. Apalagi berzina dengan tetangga. Janjian dengan Facebookan. Akhirnya minta cerai sama suaminya. Karena sudah menemukan pasangan di dalam Facebook. Loh, kok Kak tahu? Kan Kak yang ngurusinnya ke pengadilan agama. Ada yang begitu ya. Itu juga berzina. Ada berzina secara persetubuhan. Ada zina mata. Zina mata seperti apa? Selalu pandang-pandangan dari jauh. Sambil dibayangkan. Bagaimana rasanya kalau hidup dengan tetangga. Tetangga saya cantik ya. Tetangga saya ganteng ya. Nah itu dia. Mata. Yang ketiga, jangan mencuri. Mencuri perhatian, mencuri-curi pandang, mencuri barang, mencuri harta. Banyak halnya pencurian.
Dan yang keempat, jangan mengucap saksi dusta. Kemana orang yang bersaksi dusta? Matinya masuk neraka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Matius 19 ayat 9. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya sendiri dimusuhi oleh saudara sendiri yang sesama sepesantren. Karena paman saya yang pemunya pesantren, kadang-kadang paman saya juga agak benci karena ikut Yesus. Padahal ikut Yesus itu menyadarkan orang. Orang yang murtad pasti nyadar. Tadinya teroris, tadinya radikalis. Kalau sudah murtad, jadi mengasihi. Makanya Indonesia kalau dikuasai Injil, pasti diberkati Tuhan dan aman, sentosa, damai, sejahtera. Pancasila berjaya, Indonesia merdeka dari Sabang sampai Merauke. Lepas dari Pancasila, kacau negara Indonesia. Lanjut. Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24, sekali lagi, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Saudara jangan kaya ya. Kaya apa yang dimaksud? Kaya sesembahan, perjinahan, kaya jimat, kaya keris, batu cincin, combong, pokoknya banyak jimat, punya jin, punya tuyul, itu kaya. Punya setan, punya ya. Itu kaya namanya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu ada mungkin. Jadi masuk kerajaan sorga itu lebih mudah unta melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Itu hal yang tidak mungkin. Lubang jarum dimasukin onta. Karena jarum itu kecil. Itu tidak mungkin. Onta memasuki lubang jarum. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi. Orang miskin bisa menjadi kaya mendadak juga mungkin terjadi. Karena Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin. Laut tanpa benung bisa terbelah menjadi jalan. Tapi bagi Tuhan. Tok Musa, angkat tongkatmu. Diangkat tongkat maka lautan terbelah menjadi dua. Sehingga Musa dan pengikutnya bisa nyebrang dari pengejaran Firaun. Itu contoh. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saja Tuhan jadi manusia. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperolehnya hidup yang kekal. Diganti oleh Tuhan. 100 kali lipat lebih. Dan saya pasti mempunyai hidup yang kekal. Saya mungkin wujud badan bisa mati karena tubuh ini berasal dari makanan dan minuman. Menjelma jadi manusia, kembali ke bumi. Nah, yang hidup ini akan bersama Tuhan Yesus selamanya berbahagia. Hidup kekal bersama Yesus. Kalau suatu tubuh ini pasti kembali ke bumi. Asal air kembali ke air, angin kembali ke angin.
makanan saripatinya kembali kepada bumi. Begitu. Makanya bumi yang hidup adalah manusia. Dan bumi yang hidup itu yang akan kiamat. Seperti bapak saya sudah meninggal tahun 2007 sebagai penginjil. Puji Tuhan, ribuan yang sudah dibaptis sama bapak saya. Sekarang beliau sudah di sorga dari tahun 2007. Sekarang sudah berapa tahun? 2007 sampai 2000 sudah ada mungkin 15 tahunan atau 14 tahunan. Beliau sudah di sorga dan sudah membaptis banyak orang. Jangan sampai terjadi Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekarang banyak kiai santri dibaptis. Itulah yang terakhir akan menjadi terdahulu. Menjadi penginjil, menjadi penyampai kabar berita Injil. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Itu yang jadi terakhir. Tadinya mengenal firman Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Tadinya mengenal Yesus, meninggalkan Yesus. Itu yang akan jadi terakhir. Mendingan kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, sudah terakhir masuk neraka lagi. Jadi kalau mau masuk surga, ikuti yang berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga? Yesus Isa al-Masih alaihi salam. Dia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Orang cerdas akan merenungkan apa yang dikatakan oleh Muhammad KC. Orang bobal, orang bodoh akan tersinggung dengan perkataan Muhammad KC. Makanya kalau saudara orang Indonesia sadar, wahai saudaraku, sadar ya. Begitu. Jangan sampai saudara lupakan tanah air Indonesia. Jangan sampai saudara merusak citra bangsa Indonesia. Mari kita sadar, sebarkan Pancasila ke seluruh bangsa. Salam Pancasila, salam sadar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.